Para hadirin, selamat datang di konser buku Mazmur Kehidupanku. Dan kini sambutlah Koordinator CWP, Benny Dewanto. Halo semua rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di Nangabulik, Lamandau, Kalimantan Tengah. Juga untuk Bapak Ibu secara khusus yang ada di Ngasem, yang pasti di Boyolali, Jawa Tengah. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, selamat sore. Hari ini ada konser buku. Tetapi di balik konser buku itu ada konser tangisan. Ada konser ratapan. Yang secara ajaib, konser itu tidak lagi membuat orang meratap. Tetapi justru terpesona. Hari ini tidak berlama-lama, kita akan menikmati bagaimana Tuhan bekerja, membuat kita melihat siapakah Dia yang sedari dulu tidak pernah melepaskan setiap orang yang dikasihinya, sekalipun mereka lahir dan tumbuh kembang di dalam penderitaan. Inilah persekutuan ucapan syukur, bukunya Dia, yang akan kita lihat sebagai buku Mazmur Kehidupanku. Semua penderitaan menjadi narasi perjalanan yang memukau di dalam Tuhan. Hakikinya, setiap kita memiliki mazmur kehidupan, bahkan dapat menjadi terang bagi setiap hati yang membacanya. Inilah suara penderitaan yang penuh kasih-Nya. Hidup yang tak tertekuk. Aku jelas berbeda dengan yang lain. Namun karena itulah aku ingin memperjelas bahwa aku tidak merasa berbeda dengan yang lain. Itulah aku. Entahlah mengapa Tuhan memberikan kekhususan yang seperti itu padaku. Dua hal yang bertolak belakang antara kelemahan dan kekuatan. Aku duduk di kursi roda kurang lebih sejak di kelas 3 SD. Berawal dari sebuah operasi ketika aku masih berusia 5 bulan yang membuat tubuhku tidak bisa berkembang dengan sempurna. Otot tubuhku seperti berhenti bertumbuh sehingga tangan dan kakiku mengecil. Sekali lagi tidak sempurna. Namun akal budiku berkembang dengan sempurna. Aku pun masih dapat tertawa sempurna di dalam kelemahanku. Nyatanya aku masih dapat membuat banyak naskah, artikel, kesaksian, maupun desain-desain grafis lainnya. Kalau engkau melihat atau membaca karyaku, pasti engkau akan menerka bahwa tanganku masih bisa digerakkan dengan baik. Kalau benar kau menerka seperti itu artinya kau tidak menyimak kalimatku barusan. Cobalah perhatikan bahwa sejak operasi itu perkembangan ototku tidak sempurna. Sehingga menyebabkan tangan dan kakiku tidak bertumbuh dengan baik. Aku tidak bisa menggerakkan tangan dan kakiku, maka jelas aku harus punya cara khusus dalam mengoperasikan laptop atau gadgetku.
Dengan bantuan orang lain, tanganku diikatkan pada mouse dan kemudian aku menggerakkan mouse ke arah virtual keyboard. Suatu saat aku dilibatkan menjadi panitia retret di bidang publikasi. Dalam kegiatan kepanitiaan tersebut, aku banyak melakukan aktivitas desain untuk keperluan publikasi. Tidak disangka, ternyata itulah momen papaku banyak bicara dengan seorang pembina gerejaku. Belakangan aku baru tahu bahwa papaku berurai air mata ketika menceritakan caraku menggunakan mouse. Papaku menangis karena mengagumi cara Tuhan yang telah memberikan inspirasi agar aku tidak hidup terkurung di dalam kekuranganku, di dalam disabilitasku. Cara Tuhan memang ajaib. Aku belajar melihat bagaimana Tuhan menyikapi segala bentuk kelemahan manusia sebagai pernyataan kehadirannya. Bahkan aku pernah dikirim ke India untuk menjadi seorang pembicara dalam acara disabilitas di suatu sekolah di India. Aku merasa tidak sendiri. Aku justru merasakan sebuah aliran energi yang luar biasa yang membuat aku tidak seperti orang lumpuh yang duduk di atas kursi roda. Dalam kondisiku ini, selesai SMA, aku dimampukan melanjutkan studi ke universitas terbuka. Dan aku berhasil menyelesaikan perkuliahan tersebut sekalipun merayap. Bukankah itu juga bentuk nyata bagaimana kelemahan itu sudah tidak lagi menjadi sandungan bagi setiap langkahku? Sekali lagi, dalam kelemahanku, nyata kekuatanku. Namun sebenarnya kalau engkau bertanya lebih mendalam mengapa aku dapat seperti itu, aku sendiri tidak tahu. Kehadiran energi yang seperti bukan orang cacat sudah aku rasakan sejak SMP. Yaitu ketika aku melihat teman-temanku tampil di panggung, entah untuk sebuah kegiatan drama ataupun untuk sebuah tugas pelayanan ibadah siswa. Secara khusus di dalam ibadah siswa, ada satu sentakan yang kuat di dalam diriku ketika mendengar lagu-lagu rohani yang penuh semangat dan bagiku itu heboh. Rasanya aku ingin meloncat keluar dari kursi roda dan ikutan ada di mimbar. Sekali lagi, jangan ditanya kenapa aku sampai seperti lupa diri bahwa aku sebenarnya adalah kelemahan yang sangat lemah. Apakah engkau tahu bagaimana caranya aku membuka buku pelajaran atau membuka Alkitab? Memang, aku punya mbak yang setia mendampingiku kemanapun aku pergi termasuk ke sekolah dan ke gereja untuk memberikan bantuan apa saja yang aku butuhkan. Karena praktis dari leher ke bawah, kondisiku adalah lumpuh. Hanya leher ke atas yang bisa aku gerakan. Setelah mencari beberapa cara, akhirnya aku menemukan satu teknik, yaitu aku membuka lembaran buku atau Alkitab dengan menggunakan sedotan. Aku percaya bahwa ide itu diberikan oleh Tuhan, bukan karena aku hebat. Aku mengagumi cara Tuhan terus mendampingiku dan memberikanku semangat dengan pelbagai cara. Pesona itulah yang dulu tidak aku sadari dan kini aku sadari. Sama seperti ketika aku ingin berdiri ikut serta dalam memberikan pelayanan ibadah siswa, aku hanya senang dengan kehebohan tersebut. Tapi aku tidak tahu bahwa pelayanan itu untuk Tuhan dan dari Tuhan. Aku menyadari bahwa dalam diriku ada keistimewaan tersendiri, yaitu dalam kelemahan ada kekuatan yang lebih besar ketimbang kelemahan itu. Namun dalam kesadaran itu, aku tetap lambat memahami bahwa itu semua tentang Tuhan, bukan tentang aku. Kasih-Nya telah memberikan jalan kehidupan yang luar biasa dalam keluargaku. Sebagai anak sulung, aku telah menerima hak kesulungan yang istimewa di hadapan-Nya. Tangan-Nya tak pernah tinggal diam untuk menjaga aku agar aku tidak menjadi anak yang sia-sia. Bahkan di dalam gereja, aku pun diberikan tempat yang sama, yaitu sebagai jemaat, aktivis, juga sebagai pengurus yang memiliki hak bersuara bagi kepengurusan.
Nyata bahwa aku tetap mampu memberikan pengaruh bagi siapa saja. Sangat terbalik dengan pemahamanku sebelumnya bahwa aku sia-sia. Dalam pertumbuhan tubuhku yang tidak bisa bertumbuh tegak lurus, bahkan cenderung membungkuk karena pertumbuhan otot yang tidak sempurna, Tuhan tetap saja mampu memberikan aku jalan yang lurus. Dibuatnya aku bertumbuh lurus dan tegap dan tegas dengan sikap imanku. Tidak sedikit pun aku gentar dengan segala pertumbuhan kerohanianku yang membuat aku berani bersuara di hadapan banyak orang yang jauh lebih sempurna ketimbang aku. Kelemahan fisikku tidak berhenti. Sekalipun demikian, sejalan dengan usia, tentu ada yang semakin aku rasakan di sekujur tubuhku. Sekalipun demikian, aku dibuatnya tidak berfokus pada lemah tubuhku. Hatiku diangkatnya melihat ke atas, bukan ke bawah. Aku diberikan keberanian ilahi untuk memutuskan tetap mengisi kehidupanku sebagai anak muda. Inspirasi tidak pernah berhenti mengalir di dalam benakku untuk tetap berkreasi. Satu demi satu karya tulisku terus mengalir. Salah satunya pernah dimuat di situs komunitas anak muda Sinode Gerejaku. Aku bersyukur orang-orang di sekitarku tidak berhenti iba pada diriku, tetapi secara objektif menerima atas karyaku sehingga diterbitkan. Nyata hidupku tidak terbungkuk di atas kursi roda. Aku dimampukan untuk berdiri tegak dengan roh dan jiwa yang mau menyampaikan siapa dia. Puji Tuhan. Ditulis oleh Regina Megumi Andiari. Mazmur kehidupanku adalah sebuah kesaksian tentang karya Tuhan dalam hidup manusia. Ditulis oleh para penulis yang mengalami penderitaan yang tidak pernah kita duga. Nah, dalam penderitaan itu, yang mana dalam penderitaan itu bukan tentang diri mereka. Hari ini kita menyaksikan Mazmur kehidupanku akan dikenal banyak orang, akan dibaca banyak orang, akan disaksikan banyak orang. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh melihat Regina, Selvi, Pak Joko, dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka boleh menyaksikan Mazmur kehidupan ini, disaksikan juga oleh orang lain. Ya, kami menyambut Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang hadir dalam undangan kami untuk Mazmur kehidupan, peluncuran buku Mazmur kehidupan ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di onsite pada saat ini, gitu ya. Secara khusus untuk Pak Heri, ayah dari Regina, lalu ada Ibu Yuri, dan adik dari Selvi, Pendeta Faisha. Lalu ada Pak Eko dari Gereja Bethel Indonesia Victory dari Nangabulik Lamandau. Lalu ada Pendeta Moses juga ya Pak. Ya, Pendeta Moses kabarnya di bulan ini berulang tahun. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Lalu ada Ibu Suhartini, keluarga dari Pak Joko, istri tercinta. Kemudian ada Pendeta Eko dari Gereja Baptis Indonesia Cabang Ngasem, gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendengar hidup yang tertekuk adalah satu dari kesaksian dari penulis Mazmur kehidupanku. Hidup yang tertekuk adalah jeritan hati dari seseorang yang saat ini sudah ada bersama dengan kita. Kepada Regina kami persilakan untuk naik ke panggung ya. Kita sambut dengan tepuk tangan.
memberikan semangat kepada Regina yang akan membagikan kisahnya di sini. Oke, Regina, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kamu, tentang kesaksian yang kamu sudah tuliskan dalam Mazmur Kehidupanku. Tadi kita sudah mendengar juga ya, hidup yang tertekuk. Hidup yang tertekuk itu adalah jeritan hatimu, Regina, yang selama ini kamu rasakan gitu ya. Dan ini adalah kesaksian hidupmu, bagaimana kamu terus berjuang begitu ya dalam keterbatasan yang kamu alami. Saat saya membacanya, ada sesuatu yang saya sangat ingin tahu tentang itu. Di jeritan hatimu itu, kamu menceritakan bagaimana kamu berjuang ya, membuka buku pelajaran dan Alkitab dengan cara-cara yang mungkin orang tidak pernah terpikirkan ya. Mungkin Bapak Ibu juga tidak terpikirkan bahwa Regina akan melakukan itu demi membuka buku pelajaran dan Alkitab. Yang saya ingin tahu, ketika itu kan kamu menyadari kamu berbeda, dan sejak saat itu, sejak operasi itu, kamu mengalami perkembangan otot yang tidak sempurna. Apa yang mendorong kamu untuk berjuang, membuka Alkitab, buka buku pelajaran, dan punya cara gitu? Boleh diceritakan kepada kami di sini? Ya, kalau yang mendorong aku, dulunya sih sebenarnya aku juga orang yang putus asa gitu ya. Apalagi dulu aku juga sekolah di sekolah di mana teman-teman aku tuh kondisinya semua normal gitu. Sebenarnya ada perasaan iri gitu ya. Tapi kalau misalkan terus-terusan iri gitu kan malah nyiksa diri sendiri gitu. Dan akhirnya di situ ketika terus-terusan ada di tengah-tengah kondisi teman-teman yang normal, justru akhirnya aku sendiri pun merasa kayak kepancing. Oh, aku tuh harus bisa lah menyetarakan diri sama mereka. Kalau misalkan aku nggak bisa menyetarakan diri sama mereka, aku salah satunya bakal ketinggalan kelas. Kalau ketinggalan kelas itu juga aku bakalan lebih minder karena aku ketemu sama orang-orang yang benar-benar baru lagi, nggak kenal aku sama sekali. Akhirnya di situ gimana ya biar aku bisa tetap ngikutin pelajaran dan segala macamnya. Salah satunya kayak membalik halaman buku. Kalau misalkan kayak aku terus-terusan manggil mbak gitu kan agak repot gitu ya. Dan kebetulan di situ saat itu kayak aku mulai minum juga mulai pakai sedotan. Terus di samping aku ada buku gitu kayak, jadi iseng-iseng aja sih awalnya kayak nyoba-nyoba balik-balik halaman pakai sedotan, dan ternyata lama-kelamaan bisa. Dan dari situ dicobalah mulai rutin untuk membuka halaman buku tuh pakai sedotan, dan dari situ ya pelan-pelan mulai bisa ngikutin dan akhirnya ngikutin teman-teman yang lain juga gitu sih. Ini kisah yang sangat menarik ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan gitu, bahkan rasanya tadi si Regina menyebutkan putus asa. Kenapa putus asa? Karena dia tidak seperti teman-temannya pada umumnya gitu ya. Bahkan mau apapun harus bergantung kepada orang lain ya, Regina ya. Itu membuat dia putus asa. Dan kita melihat ya bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada Regina untuk memikirkan gitu. Wah, ini saya harus bersemangat, harus menyetarakan dengan teman-teman juga, bisa mandiri juga gitu ya.
Dan kita melihat ya bagaimana Allah dipermuliakan lewat apa yang dikerjakan oleh Regina gitu ya. Kita mungkin lihat itu hal yang sederhana atau hal yang sepele, tapi tidak Bapak Ibu ya. Buat Regina itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Sangat menolong Regina untuk juga beraktivitas gitu. Nah, kamu kan sudah menikmati bagaimana Allah memeliharamu, bagaimana Allah menolongmu gitu ya. Dan dari hidupmu sepanjang tahun-tahun yang sudah Tuhan berikan. Kalau boleh tahu, kamu usianya berapa tahun, Regina? Kalau ditanya berapa tahun ini 28. 28 tahun Bapak Ibu, bayangkan bagaimana 28 tahun itu adalah perjalanan Regina bersama Tuhan. Dan penyertaan Tuhan bagi Regina luar biasa ya. Nah, apa yang kamu pahami dari 28 tahun hidupmu tentang tujuan Tuhan bagimu? Kalau ditanya tujuan Tuhan sih sebenarnya aku sendiri juga masih menerka-nerka ya. Tapi yang aku yakini kalau misalkan Tuhan mengizinkan aku kondisinya kayak gini, yang pastinya sih Tuhan mau aku jadi cerminannya gitu ya. Sebenarnya bukan cuma aku sendiri, tapi orang-orang yang udah dipanggilnya pasti kan Tuhan rindu buat jadi cerminannya. Dan kalau misalkan kondisi ini dibilang spesial gitu kan, berarti Tuhan aja udah memperlengkapi dengan cara yang spesial, berarti Tuhan pun rindu buat salah satunya aku menunjukkan dengan cara yang spesial. Wah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya sungguh menikmati ngobrol sama Regina ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita lihat Regina mengalami keterbatasan, disabilitas kita katakan begitu ya. Kalau Regina mengalami disabilitas fisik gitu ya, belum tentu kita yang kelihatan fisiknya normal ini juga tidak disabilitas gitu ya. Tapi bagaimana Regina memahami apa tujuan Tuhan bagi hidupnya, itu yang saya kagumi gitu ya. Bahwa Regina menyadari dia spesial, bukan hanya dia, tapi juga orang-orang yang sudah diciptakan Tuhan itu spesial gitu ya. Jadi kita ini termasuk Regina salah satunya, kita adalah spesial dan Tuhan ingin kita mencerminkan spesial dan istimewanya itu gitu ya kepada orang lain, bahwa ini loh yang Tuhan sudah ciptakan spesial gitu ya. Thank you ya Regina. Regina masih tetap di sini dulu. Saya ingin tahu kesan Bapak Ibu yang ada di sini di onsite terhadap kisahnya Regina, atau apa tanggapan Bapak Ibu gitu ya. Ada yang mau volunteer satu orang menanggapi kisah Regina, atau ada yang sudah baca buku Mazmur Kehidupanku di sini? Ada yang sudah baca? Oke, kalau begitu saya tunjuk satu nggak apa-apa ya. Satu ini Ibu atau Mbak nih? Mbak ya, Mbak gimana nih Mbak? Sudah dengar kisahnya Regina gitu ya, yang sangat menarik dan sangat memberkati kita. Bagaimana kesan atau tanggapan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Duma. Mbak Duma dari mana asalnya? Dari BSD. Dari BSD, ya silakan Mbak Duma. Kesan pertama waktu lihat Regina yang di dalam pikiran saya itu senyumnya. Saya sangat terkesima dengan senyumnya Regina. Karena senyumnya Regina itu apa ya? Pancaran dalam diri Regina. Jadi yang pertama sekali yang saya lihat itu, saya jadi terharu nih. Senyumnya Regina itu membuat semua orang itu jadi, wah, dia itu tidak punya kekurangan gitu. Jadi saya sendiri pun, maaf Regina, saya juga disabilitas. Tapi saya tidak memakai kursi roda. Tapi secara kita sama-sama di dalam Tuhan, yang dipakai Tuhan istimewa. Jadi terima kasih untuk Regina untuk
kesaksiannya yang membuat saya hari ini terharu. Saya jarang sekarang menangis. Tapi hari ini Regina membuat saya terharu. Terima kasih Regina. Terima kasih Mbak Duma. Nah, Bapak Ibu, iya ya. Kita berpikir bahwa disabilitas itu hanya keterbatasan fisik saja gitu ya. Dan hanya orang yang ada di kursi roda saja gitu. Tapi mungkin kita boleh ingat-ingat apa ya yang menjadi disabilitas dari diri saya gitu. Dan dari disabilitas diri saya ini apakah saya sudah menyadari ya bahwa saya spesial, bahwa saya istimewa. Dan karena itu Tuhan memberikan kehidupan buat saya, menunjukkan keistimewaan yang Tuhan berikan itu. Regina, terima kasih sudah berbagi dengan kami ya. Ada yang mau disampaikan? Boleh tepuk tangan dulu buat Regina. Terima kasih. Ada yang Regina mau sampaikan kepada kami semua di sini? Ya buat kita semua di sini, kayak apapun tujuan hidup kalian, baik yang mungkin udah kalian sadarin atau belum, yakinlah itu pasti panggilan hidup Tuhan buat setiap kita. Apapun kondisinya pasti Tuhan bakal selalu memperlengkapi. Jadilah berkat dimanapun dan kapanpun, gimana pun kalian ditempatkan dan dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Regina. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan kisah dari Regina. Regina ini dari Tangerang gitu ya. Kita akan mendengarkan juga kisah dari teman-teman yang lain. Ya, mari kita dengarkan kisah teman-teman yang lain. Bagaimana kisah mereka? Perkenalkan, nama saya Joko Patnanto, usia 52 tahun, domisili di Ketaon, Banyudono, Boyolali. Istri saya satu bernama Suhartini dan anak saya bernama Johan Melvin Ananta. Sebagai kepala rumah tangga, saya punya tanggung jawab untuk bisa menghidupi keluarga saya, sehingga dalam aktivitas kehidupan saya menggunakan motor roda 3 untuk menafkahi keluarga saya. Berhubung suami saya keadaannya seperti ini, kalau naik motor perlu bantuan saya, istrinya, dengan kesusahannya dalam mengendarai motor. Kadang dia kesusahan memasukkan gigi dan mengurangi gigi, jadi saya yang harus membantu mengurangi giginya itu supaya lebih aman. Ketika naik motor ini banting kanan gitu ya, jadi mau tidak mau harus menahan. Kaki saya sekarang juga udah tidak begitu punya tenaga untuk menginjak rem, jadi saya naik motor itu hanya gigi 1, gigi 2, udah. Nanti kalau gigi 2 dikurangin gasnya gitu bisa berhenti. Tetapi repotnya kalau pas turun di depan ada mobil atau motor, wah itu ini piye. Saya beberapa kali sampai harus terguling, akhirnya jatuh. Dan kadang-kadang aman juga ketika saya ambil belok dan masih ada jalan yang bisa diambil.
Nah, jadi memang banyak risiko yang harus dihadapi. Menceritakan tentang pengalaman kehidupan yang terjadi di masa-masa pengalaman saya sebagai seorang disabilitas, yang tentunya ada rasa-rasa yang kadang tidak menyenangkan di hati saya. Nah, ini kesempatan untuk mengungkapkan melalui tulisan ini dan sedikit mengurangi beban yang menumpuk. Jadi kesempatan untuk curhat begitu. Saya punya keberanian untuk menulis ini sebetulnya berat karena tadinya saya mencoba untuk orang tidak melihat saya sebagai orang yang cacat. Saya mencoba menutupi diri sehingga saya punya 2 akun Facebook, yang satu yang menunjukkan sesuatu yang tidak cacat dan satu lagi berhubungan dengan orang-orang yang cacat. Dan akhirnya suatu saat saya ditemukan dengan satu komunitas yaitu SDC, yang mana di situ adalah kumpulan anak-anak disabilitas. Dan ketika saya ditawari oleh Selfie, dia ngomong aja susah, bergerak susah. Dia mau menceritakan, mau berbagi. Kenapa saya masih mencoba menutup diri? Kenapa saya masih mencoba untuk orang tidak melihat nyatanya saya? Siapa saya yang sebenarnya? Oleh karena itulah, makanya saya punya keberanian untuk menulis. Saya ingin ini menjadi warisan iman buat Tuhan, sehingga dia juga nantinya bisa mewariskan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Sebagai tubuh, Kristus memiliki fungsi-fungsi masing-masing, dan saya meskipun disabilitas, saya juga ingin menjalankan peran fungsi tersebut sehingga saya bermanfaat sebagai tubuh Kristus. Supaya melalui tulisan yang dibuat yaitu Mazmur Kehidupan akan memberikan dampak bagi orang yang memiliki keterbatasan, untuk mereka bisa punya keberanian, punya kemauan untuk bisa bermanfaat bagi bangsa. Tepuk tangan untuk kesaksian yang diberikan oleh Pak Joko. Saya mau sapa Pak Joko dulu, bolehkah ditampilkan? Kita bisa lihat di layar. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, apakah bisa mendengar sapaan saya?
Oke, Pak Joko ini. Kak, oke. Halo Pak Joko, kita bertemu kembali ya. Nah, Pak Joko dari Boyolali, Iya. benar ya Pak Joko ya? Betul. Betul sekali, Boyolali itu ada di Jawa Tengah Bapak Ibu, kalau ada yang belum tahu. Nah Pak Joko itu ada di sana gitu ya, tapi dari jarak yang jauh dari Tangerang, Pak Joko bisa meluncurkan buku karyanya bersama dengan teman-teman. Kita tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah Pak Joko, saya kan sudah membaca buku Mazmur Kehidupanku. Dan salah satu renungan yang ditulis oleh Pak Joko itu berjudul Harapan yang Tak Kandas. Nah, di Harapan yang Tak Kandas itu berulang-ulang saya mendengar kisah Bapak gitu ya. Tadi di video juga Bapak sudah menyebutkan bagaimana Bapak berjuang, berperan sebagai suami, berperan sebagai ayah yang mencari nafkah, dan menjadi seorang kepala keluarga, walaupun harus bersusah payah mengendarai motor roda 3. Tadi Bapak juga cerita ya, pernah terguling juga, kecelakaan, dan susah payah gitu ya untuk mengendarai demi mencari nafkah. Di sana saya menangkap ada perasaan bertanggung jawab, Pak. Bolehkah Bapak ceritakan mengapa sih Bapak sangat ingin bertanggung jawab gitu? Baik, terima kasih Kak Oki. Saya berpikir itu adalah bentuk perjuangan secara totalitas yang didasari oleh kasih sampai batas akhir. Saya mengasihi keluarga saya, maka saya berjuang sebisa semampu dengan tim sibuk. Oke, nah mungkin sambungannya terputus begitu ya. Nah Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan begitu ya secara video bagaimana Pak Joko bahkan untuk naik ke sepeda motornya itu yang roda 3 itu sulit gitu ya. Tapi dia berjuang terus, kita melihat bagaimana dia punya semangat. Dan dari mana ya semangat itu? Kemudian ketika saya menulis buku Mazmur Kehidupanku, oh, Pak Joko mohon maaf, apakah videonya boleh di off dulu, dimatikan dulu, tapi tetap Pak Joko bersuara di sana? Ya, barangkali sambungannya agak terkendala ya. Tentunya motivasinya karena kasih kepada keluarga tentunya, sehingga semuanya bisa dilakukan. Oke, Pak Joko menyebut apa yang dia lakukan itu karena kasih kepada keluarga gitu ya. Pak Joko, boleh diceritakan dari mana Bapak mendapatkan kasih itu? Ya, kasih itu tentunya sumbernya dari Tuhan yang turun ke dalam diri sehingga diri bisa mengasihi diri, dan setelah bisa mengasihi diri barulah kemudian bisa mengasihi sesama, maksudnya bisa jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Pak Joko buat ceritanya, buat kisahnya, yang mana ketika Pak Joko ingin bertanggung jawab itu karena
karena kasih yang dia ingin berikan kepada keluarganya. Dan dari mana ya kasih itu dia punya? Dari Tuhan yang telah mengasihinya. Dalam keterbatasan, kita bersyukur kalau Pak Joko boleh menikmati kasih yang dari Tuhan. Kita bersyukur bagaimana ada orang-orang yang bahkan dalam keterbatasannya dapat melakukan sesuatu karena dia sudah menerima kasih yang dari Tuhan itu. Nah, itu tadi kisah Pak Joko. Bagaimana dengan Selvi? Salah satu penulis dari Mazmur Kehidupanku. Kita saksikan. Saya menulis buku Mazmur Kehidupanku ini karena yang saya rindukan adalah supaya setiap para penyandang disabilitas memahami bahwa ada tujuan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan, menjadi kekuatan bagi orang yang punya kelemahan dalam fisik mereka, yang kadang-kadang dianggap sebagai kutuk, bahkan dianggap sebagai tontonan, hinaan, bahkan mulia karena kondisi mereka yang berbeda dengan kepada Allah. Tapi saudara tahu, walaupun difabel dia lebih kreatif, lebih luar biasa daripada, daripada yang kita sehat. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan adik saya Selvi ini orang yang luar biasa. Sebagai adik buat saya yang kadang-kadang yang kasih nasihat, kasih masukan bagaimana dalam pelayanan di gereja kita. Dan Pak Saudari dengan Ibu mendidik dia luar biasa, yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Bisa baca, bisa nulis, saudara. Bisa aktif, bahkan menulis renungan Mazmur Kehidupanku judulnya. Ada di grup gereja, saudara, supaya Bapak Saudara bisa berbagi berkat, karena tujuan buku ini adalah untuk menginspirasi, menguatkan mungkin orang-orang yang mengalami nasib seperti adik Selvi, mereka dapat dikuatkan tuh, tetap berpengharapan, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan walaupun secara fisik tidak sesehat kita, tetapi hidupnya bisa berdampak bagi banyak orang. Aku ini bagaikan daun kering yang jatuh tertiup angin. Tidak berguna, adakah yang mencintaiku? Itu adalah kutipan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Selvi. Kita sapa dulu Selvi dari Nangabulik, Lamandau. Hai Selvi. Selvi ditemani mamanya ya, Ibu Yuri. Halo. Halo Selvi, halo Ibu Yuri. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Selvi, saya mau ajak ngobrol-ngobrol sebentar, boleh ya? Ya. Selvi, tadi saya sempat membacakan kutipan dari sebuah tulisan yang kamu buat gitu ya di Mazmur Kehidupanku. Itu adalah jeritan-jeritan hatimu sejak kecil menyuarakan penderitaan yang tak terungkap pada orang-orang di sekitarmu. Bagaimana sih Selvi kamu melalui masa-masa yang menderita itu? Di situ kan kamu menulis ada perasaan iri, ada perasaan tidak layak, benci, pahit. Bolehkah ceritakan kepada kami bagaimana kamu melaluinya? Terima kasih. Minta maaf Selvi karena tidak begitu lancar
berbicara, jadi dia minta saya untuk berbicara. Boleh? Boleh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi lahir 33 tahun yang lalu, lahir sehat, tapi karena satu penyakit yang membuat dia kebutuhan khusus. Dalam dia melewati hari-harinya, sebelum dia mengenal kebenaran Tuhan, dia mengalami suatu keterpurukan yang luar biasa. Dia menutup diri, emosinya tidak stabil, dan akhirnya ketika kami sebagai orang tua melihat keadaan Selvi seperti ini, kami ingin menyekolahkan dia, tapi sekolah untuk anak luar biasa ini jauh, dan ingin masuk ke sekolahan biasa itu sangat tidak mudah. Dan akhirnya saya dan suami yang papanya Selvi beserta adik-adiknya, kami bersepakat untuk mengajari dia mengenal abjad, mengenal huruf. Akhirnya puji Tuhan kami tidak menemui banyak kesulitan. Singkat cerita, Selvi bisa membaca dan menulis, tapi tidak cukup dia bisa membaca dan menulis. Banyak hal yang membuat dia tidak berani keluar, tidak berani bertemu dengan orang. Dan suatu ketika, suatu saat, Tuhan mempertemukan kami dengan seorang hambanya, yaitu Ibu Pendeta Esther, dan dia hadir di sini. Melewati hambanya inilah Selvi mengenal jati dirinya. Dia bisa bangkit, dia bisa berani keluar, bertemu dengan orang-orang. Bahkan dia bisa mengembangkan dirinya. Esther seorang hamba Tuhan yang ada di Desa Bayat. Luar biasa dia membimbing Selvi. Terima kasih atas bimbingannya buat Selvi hingga dia sampai ada hari ini bisa berkembang seperti ini. Dan juga Bapak Gembala, Pak Hari Moses, dia bukan hanya sebagai gembala sidang di gereja, tetapi dia seperti menganggap adik ini, Selvi ini seperti adik beliau sendiri. Dia sering memberi masukan, nasihat, bimbingan. Terima kasih Pak Pendeta atas kasih, atas bimbingan Bapak Ibu semua. Ada juga hamba Tuhan yang lain yang dikenal Selvi melewati Facebooknya, lewat WA dan lain sebagainya. Banyak dia bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang bimbing dia sampai dia bangkit seperti ini. Dan ketika saya membaca buku yang ditulisnya, hati saya tersentak. Saya sebagai seorang ibunya tidak pernah tahu kalau dia beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. 3 kali bisa bangkit. Tak ada sampai ini. Ya, terima kasih Ibu Yuri telah mewakili Selvi begitu ya, menyampaikan tentang jeritan hatinya yang selama ini. Di sini ada adiknya Selvi. Nah, ini adalah penginjil ya, calon pendeta ya, namanya Faisa, penginjil Faisa. Boleh diceritakan, boleh sini mungkin ya, supaya ya, silahkan duduk. Kita ngobrol sebentar dengan adiknya Selvi. Selvi, Ibu Yuri, ada keluarganya di sini. Senang ya bisa ketemu secara online. Nah, boleh diceritakan bagaimana kamu menyaksikan kakaknya ya, Selvi kakak ya. Bagaimana menyaksikan Kak Selvi dalam hari-harinya dia mengalami penderitaan, ada keterbatasan
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana kamu melihat itu saat kamu bersamanya? Ya, terima kasih. Proses ya sebetulnya penerimaan diri dari Kak Selvi, kemudian kemandirian juga dilatih sedikit demi sedikit. Tapi yang paling berkesan dalam pengalaman saya sebagai adiknya dengan Once Selvi itu, saya panggilnya Once karena dalam bahasa Dayak itu Once itu kakak pertama. Saya dan kakak saya dan adik juga sama sekali nggak berpikir bahwa Kak Selvi ini aneh, berbeda dari yang lain. Itu sama sekali nggak terbesit dalam pikiran kami. Kak Selvi sama aja seperti Kak Selvi sama aja seperti kami pada umumnya, dan kami biasa bercanda begitu ya. Dan saya paling suka sih sebetulnya kalau buat beliau ketawa gitu ya, dengan waktu masih kecil dengan berbagai tingkah beliau ketawa dan lain sebagainya. Dan kami sama sekali nggak menganggap kakak kami ini aneh dan berbeda dari yang lain ya, seperti orang pada umumnya. Itu kemudian membuat saya memperlakukan dan berkomunikasi dengan Kak Selvi ini juga seperti orang pada umumnya, seperti itu. Dan saya juga senang menceritakan kalau dari sekolah minggu ada cerita firman Tuhan kami ceritakan, kalau ada kertas gambar kami menggambar bersama gitu ya. Kadang-kadang saya mengkomentari gambar dia, oh kok kepalanya gede gini, oh tangannya gede sebelah, dia ketawa begitu ya, dia ketawa. Dan itulah kehangatan yang saya rindukan sebetulnya, untuk selalu pulang ke rumah gitu ya. Saya baru habis pulang kampung kemarin bulan lalu gitu, dan kangen lagi gitu sama Kak Selvi itu. Ya, terima kasih Penginjil Faisal buat sharingnya, bahwa sehari-harinya sebetulnya keluarga juga tidak menganggap begitu berbeda gitu ya. Karena memang ya namanya keluarga seperti inilah gitu. Mungkin Selvi dilihat orang-orang memang disabilitas secara fisik, tapi keluarga melihatnya adalah seseorang yang menyenangkan gitu ya. Seseorang yang kehadirannya itu dirindukan, bahkan membuat adiknya selalu kangen sama Kak Selvi. Terima kasih Faisal buat sharingnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, Regina dari Tangerang, Pak Joko dari Boyolali, dan Selvi dari Nangabulik Lamandau adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk dilayani oleh CWP, Creative Working Place, yang diasuh oleh Caraka Wijaya Pratama Foundation, sebuah komunitas pegiat kaum muda yang Tuhan anugerahkan kepedulian kepada kaum muda yang mengalami kekhususan kesulitan. Mari kita berkenalan dengan CWP. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka,
CWP. Ya. Di sini kita sudah kedatangan editor-editor dari Mazmur Kehidupanku. Ada editor band, ya biasanya kalau di CWP panggilnya Koben ya. Koben, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kalau kata Tulus, luka hilanglah luka ya. Tapi kalau kata CWP, luka tetaplah luka, tapi bersuka. Jadi kalau ditanya kabarnya hari ini, aku bersuka begitu. Baik. Ini aku nggak usah pakai mic deh ya. Oke deh kalau begitu. Di sebelahnya ada senior editor dari Alex Media. Halo Ibu, kenalan dulu dong. Saya nggak mau nyebutin namanya. Silahkan Ibu memperkenalkan dirinya. Iya. Oke, kenalkan namaku Retno Kristi, aku editor senior di Alex Media, Gramedia, yang mengedit buku, bukan mengedit sih ya, karena yang mengedit dia. Yang ngomelin. Penggembiranya Om Penny. Bapak Ibu bisa merasakan vibes-nya ya, bahwa kedekatan antara editor buku dan senior editor itu terasa sekali. Sehingga kita boleh menyaksikan kalau Mazmur Kehidupan itu jadi nih hari ini dan diluncurkan. Tapi saya penasaran, tepuk dulu dong. Tapi saya penasaran nih, Bapak Ibu semua, boleh nggak Koben ceritakan kenapa sih Mazmur Kehidupanku dan kenapa buku ini ditulis? Idenya tuh dari mana? Idenya dari dia nih. Regina ya. Jadi dia kan dulu tergila-gila sama aku kan. Jadi maksudnya kalau ketemu gila gitu ya. Akhirnya relasi yang cukup lucu begitu ya. Yang muda, tua gitu ya. Tapi dia tetap ngotot manggil aku Koko. Ya, akhirnya kepingin bercerita gimana kehidupanmu, lalu aku terjemahkan supaya anak-anak muda yang lainnya bisa mengenal Tuhan. Itu ada setahun lebih lah, ada 2 tahun ya menggumuli itu, berfantasi muncullah buku itu, buku renungan. Kemudian dikuatkan sama, aku manggilnya Mbak ya, Mbak Retno. Waktu itu aku traktir dia. Iya, ditraktir kan waktu itu ya. Mesti tegas ya. Jadi waktu itu makan sore, ngopi sore, kemudian aku bilang sama Mbak Retno, Mbak, ini. Terus Mbak Retno sebagai senior editor Alex Media mengkonfirmasi, ide itu bagus gitu ya. Terus aku bilang, judulnya Mazmur Kehidupanku. Oh bagus gitu ya. Nah ketika aku mendapatkan konfirmasi dari seorang yang expert tentang dunia buku, itu menguatkan kemudian kembali ngobrol sama Regina. Tapi terus secara bertahap akhirnya bertemulah dengan Selfie, Pak Joko begitu. Terus terafirmasi dengan baik, bahkan Mbak Retno juga terus support begitu ya, jalan. Bahkan ketika proses itu banyak hal-hal yang menurut kami tim CWP itu anugerah Tuhan begitu ya. Karena modalnya cuman iman, percaya gitu ya. Akhirnya terproses dengan baik, dengan bimbingan dari Mbak Retno dan rekan-rekan dari Alex Media, Gramedia sehingga bisa muncul. Jadi demikianlah kronologinya. Begitu. Kronologinya seperti itu ya. Kemudian ini saya panggilnya jangan ibu deh ya, Mbak Retno aja gitu ya. Mbak Retno menanggapi ide gilanya Koben itu. Bagaimana tuh pertama kali waktu mendengar Mazmur Kehidupanku? Bagaimana tanggapan Mbak Retno saat itu? Sepastilah berantem dulu. Jadi sebelum buku ini terbit itu prosesnya lumayan cukup cepat penerbitan buku ini. Jadi pada waktu Mas Ben, saya biasa manggilnya itu Mas Benny. Mas Benny mengungkapkan ini, saya bilang bagus idenya, tapi jangan satu pengarangnya. Karena kalau satu bukan Mazmur Kehidupanku judulnya gitu. Jadi sempat
biasa ribut sama. Kalau nggak gitu nggak muncul ide-ide yang bagus. Iya, Jadi ya. pasti kami ribut dulu gitu. Lalu akhirnya dari Mas Beni ada Selfie, ada Pak Joko, ada beberapa penulis di dalam buku itu. Nah, saya melihatnya buku ini tuh bukan cuman sekedar seorang pengarang menulis, tapi ini true story dari kehidupan beberapa pengarang yang merasa terpuruk tapi akhirnya bisa menemukan jati dirinya, menemukan Tuhan gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang bisa dibagikan lah. Sempat juga saya ngobrol sama Mas Beni. Ini kenapa Mas Beni nggak masuk aja ceritanya di sini, saya bilang gitu. Itu perlu dijawab nggak? Buku ke-30. Buku ke-30. Nah, belum sempat waktu itu dijawab Mas Beni, dia udah terkapar duluan di rumah sakit. Jadi ya terus dia bilang nanti akan ada buku kedua, ketiga Mbak. Wah, kita nantikan, tepuk tangan dulu, kita nantikan. Ternyata Mazmur Kehidupanku yang ini adalah salah satunya. Gitu ya. Dan Amin. Yang Mazmur Kehidupanku yang kedua juga sudah disiapkan kayaknya naskahnya. Proses buku ini tidak terlalu lama, nggak nyampe 3 bulan ya, nggak nyampe 3 bulan. Memang agak kerja bakti. Iya, Bu, ya. Iya sudah biasa sama Mas Beni itu rodi ya? Kerja rodi ya? Iya, oke. Jadi ya. akhirnya dari ajakan traktiran gitu ya, dari ajakan traktiran kemudian menceritakan ide tentang menuliskan sebuah Mazmur Kehidupan. Ditanggapi oleh Mbak Retno gitu ya, wah jangan hanya satu. Dan ternyata memang betul dari berbagai cerita teman-teman ini itu sangat menarik dan itu sangat menggugah ya Mbak ya. Aku tambahkan ya. Boleh. Jadi tadi pas banget ya waktu bikin klip ini dari Pak Jofri yang spesialis di dunia media ini memilihkan lagu Tulus ya. Tapi bedanya dengan kekristenan, kalau kata Tulus luka biarlah hilang begitu ya. Kalau dari kekristenan luka tetap luka gitu, tapi bersuka. Nah, jadi dari dunia anak muda itu membutuhkan sebuah bukti yang otentik begitu. Siapa itu Kristus? Nah, melalui kehidupan Selfie, melalui kehidupan Regina, melalui kehidupan Pak Joko dan anak-anak muda lainnya yang memiliki luka, justru kami dari CWP itu ingin mengajak hiduplah di dalam luka itu tanpa terluka. Hiduplah di dalam luka itu dengan bersuka. Karena melalui luka itu engkau akan temukan sebuah pesona. Itu udah jadi satu buku tuh. Ya. Iya ya. Ya, jadi di dalam dunia anak muda sekarang mereka sulit untuk melihat fenomena ini gitu. Jadi dibutuhkan sebuah cara lain untuk menyatakan siapa Kristus melalui narasi-narasi populer. Salah satunya lewat buku seperti ini begitu. Nanti coming up Mazmur Kehidupanku menjadi channel podcast. Ada channel podcastnya ya. Ini kita sekalian memberikan informasi gitu ya bahwa ditunggu sebentar lagi. Nah, sangat menarik ya tadi Koben, Mbak Retno dan juga teman-teman. Tadi saya menangkap dari awal sampai akhir, apa sih yang sebetulnya mendorong kita semua nih bekerja sama untuk meluncurkan buku ini gitu ya. Ada satu yang kita ketemu. Bertemu dengan Tuhan kita. Berjumpa dengan Tuhan kita. Itu sangat menarik. Nah, kembali lagi nih ke Alex Media, Mbak Retno. Ini kan buku yang rasanya saya baru ini membaca sebuah buku dan itu ditulis oleh orang-orang disabilitas. Apa sih yang menarik dari buku ini sehingga buku ini mau diterbitkan oleh Alex Media? Pasti buku ini ada nilai jualnya karena buku ini tuh mampu memberikan solusi. Memotivasi, menginspirasi. Jadi kalaulah kita terpuruk jangan berlama-lama. Dan para pengarang sanggup memberikan solusi.
banyak cara yang ada di dalam buku ini yang bisa membuat kita kuat, membuat kita ayo kita bangkit gitu. Itu tanpa para pengarang itu mengatakan banyak kata, tapi mereka sudah memberikan banyak contoh di dalam buku, dalam banyak aktivitasnya gitu. Jadi buku ini sangat menarik. Saya juga sedikit promosi, tapi memang buku ini bagus gitu ya. Iya, betul. Motivasi yang jelas. Jangan sedih berlama-lama, jangan terpuruk terlalu dalam, cepat bangkitnya gitu loh. Kalau para pengarang ini bisa, pasti semua bisa. Setelah membaca buku ini semangat kita, karena saya sendiri merasakan pada saat membaca naskahnya itu, oh iya ya gitu. Kenapa aku nggak begini ya gitu. Jadi benar-benar solusi yang diberikan oleh buku ini, gitu. Ya, Bapak Ibu sepertinya memang harus membaca buku ini ya. Karena seorang editor seperti Mbak Retno ketika membaca naskahnya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para penulis buku Mazmur Kehidupanku ini. Dan ada semangat, ada hal-hal yang dapat memotivasi untuk bangkit lagi. Tadi saya sebut lagi nih ya, Koben, kalau di CWP luka itu tetaplah tinggal dalam luka, tapi bersukacitalah. Karena di situ ada pesona. Pesona seperti apa? Judul buku. Judul buku ya. Jadi judul buku nih dari talk show ini ya. By the way, ada behind the scene yang mungkin akan dibicarakan di channel podcastnya itu ya. Pesonanya itu apa sih? Bapak Ibu tadi juga rekan-rekan dari Boyolali, Lamandau gitu ya. Melihat kesaksiannya Regina, itu menggerakkannya gimana coba, ngetik gitu ya. Itu susah loh, tapi tertuang gitu ya. Sementara ketika proses editing, ngirimnya koreksinya ya diperlakukan kayak orang biasa. Ini salah nih, koreksi gitu, lempar. Sudah mesti ngetik lagi. Ngetiknya itu nggak kayak kita begini. Itu keajaibannya, itu behind the scene-nya. Yang kedua, selfie. Ya. Bagaimana? Dia juga kalau sudah kambuh, dia badannya kaku. Ngetiknya gimana? Dia banyak ratusan buku. Dan sorry to say, memang ada kalimat-kalimat yang harus diedit. Dengan kekurangannya, dia tidak pernah sekolah dari kecil hingga sekarang. Mendapat bimbingan dari adik-adiknya. Dia kok cerita, wah adik-adikku kok pulang dari gereja sekolah minggu lari pulang buru-buru ngajarin. Oh cerita dia, oh ini begitu. Sehingga pemilihan kata-katanya pun sangat terbatas. Tetapi ketika aku perlihatkan kepada Mbak Retno, sekali lagi senior editor di Alex Media, aku kenal Mbak Retno sudah dari zaman presiden pertama kali ya. Iya, lama ya? Lama banget. Semenjak aku belum lahir dia sudah jadi editor, bayangkan ya. Begitu dia baca, aku belum ngomong, nih penulis ini nggak pernah sekolah, dia bagus mas. Oh ini yang nulis nggak pernah sekolah. Sistematikanya ada, pesonanya kan? Sangat-sangat terpesona ya. Lalu Brother Joko, ya. Dia nulis itu di dalam keminderannya yang luar biasa. Ya. Bahkan dia sekarang berani mengedepankan di depan publik. Dia kok bikin video, aku si pengkor. Ada satu transformasi yang dia berani menanggalkan ketersembunyiannya topengnya, nggak tahu nih, di sana senyum-senyum kali ya Pak Joko ya. Terus dia berani memperkenalkan itu. Nah, bagi kita yang mau tahu behind the scene pesonanya itu, sementara dia tetap terluka, tapi ada pesona, inilah kekuatannya. Begitu. Pak Joko itu pernah malu banget untuk keluar, Bapak Ibu yang di sini, karena kalau diperhatikan fotonya itu muka kiri muka kanan ya gosong, karena dia pernah jatuh dari motor, terus jatuh pingsan di atas knalpot yang panas, des. Tapi sekarang dia menyuarakan siapa dirinya,
video bikin gitu ya, selfie, bikin promo bukunya dengan percaya diri yang luar biasa. Inilah pesonanya dari buku yang benar-benar isinya adalah mazmur tentang kehidupan. Ada ratapan, tetapi terakhir ada perayaan. Ya, ada ratapan tapi ada perayaan. Nah, bagi saya saat membaca Mazmur Kehidupan itu adalah sebuah buku yang sangat menggugah hati. Dari mana kita dapat tergugah ketika membaca? Kalau bukan dari kisah-kisah yang nyata, yang dialami, bukan sekadar imajinasi begitu ya. Lalu kenapa dia menggugah? Karena dia menyentuh hidup. Dia menyentuh hidup orang, dia mengubah kehidupan orang. Tadi kalau kita baca, saya harap Bapak Ibu sudah membaca atau akan segera membacanya. Kebetulan di sini juga ada stand yang menyediakan buku, di Gramedia juga tersedia ya. Nah, silakan dibaca. Silakan dibeli. Silakan dibeli kemudian dibaca. Jangan tidak dibaca ya. Jangan tidak dibeli baca ya. Toko buku jangan, nggak boleh. Iya. Plastik nggak boleh dibuka. Beli ya, dulu baru baca gitu ya. Nah, kenapa saya bilang itu mengubahkan? Karena dari cerita-cerita, dari kesaksian yang telah dibuat, karena itu dari kisah nyata, bagi saya sendiri saya melihat apakah saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya selama ini. Apakah saya dengan kondisi fisik yang normal ini, apakah saya sudah menyadari kalau saya istimewa ya? Ada gugah yang digugah di sana gitu ya. Nah, Mazmur Kehidupanku itu buku yang seperti itu bagi saya. Dia menyuarakan jeritan hati paling dalam dari yang tak terungkap, tapi juga merefleksikan ucapan syukur dan pengharapan di dalam Kristus. Kalau dibaca terus-menerus itu, kalau saya baca ya, penderitaannya memang terus dialami, tapi ada pengharapan di sana. Kepada siapa pengharapan itu? Kepada Kristus, itu yang saya baca. Balik lagi nih ke Alex Media. Dengan buku yang seperti itu, Bu, Mbak Retno, ya nanti saya diprotes nih sama Komen. Dengan buku yang seperti itu, kenapa buku itu harus ada, beredar di masyarakat? Dan kenapa Alex Media harus jadi bagian? Dan kenapa Gramedia toko bukunya harus menjualnya? Banyak ya pertanyaannya. Jawabannya singkat, buku ini diperlukan dan dibutuhkan. Diperlukan dan dibutuhkan. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Apalagi setelah pandemi, pada saat pandemi kita semua kan kesusahan, kita semua merasa terpuruk, kita semua sedih. Nah, buku ini banyak memberikan solusi, pengharapan, kebahagiaan. Ini diperlukan dan dibutuhkan, sama ya. Buku yang diperlukan dan dibutuhkan. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya itu. Buku ini diperlukan dan dibutuhkan. Diperlukan dan dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang buku ini. Tapi saya ingin bertanya nih sama mungkin hadirin yang ada di sini atau dari di online, di Zoom, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau menyampaikan kesan-kesan terhadap penulis, terhadap perbincangan ini, video-video yang telah ditayangkan tadi? Dari Zoom mungkin ada pesan-pesan? Pertanyaan, iya. Pertanyaan yang bagus nanti dikasih diskon. Betul. Oh iya, kita ada door prize untuk Bapak Ibu yang hadir di sini gitu. Tadi sudah diberikan ya kertas yang berisi tulisan. Nanti kita akan kocok-kocok lalu mendapatkan sebuah door prize yang menarik. Ada flash, ada goodie bag, ada buku Family First, kemudian ada juga t-shirt. Nah, siapakah yang beruntung? Nanti kita akan undi. Tapi sekarang saya mau balik lagi nih ada yang mau bertanya, yang menanggapi. Ini Pendeta Moses. Oh, ini Pendeta Moses ya. Dari GBI Victory Nangabulik, Lamandau. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore. Sore Pak. Salam Pak Beni. Shalom. Baik.
Terima kasih buat waktunya. Saya tidak menanggapi, tapi saya begini, menambah sesuatu begitu. Bisa dengar suara saya? Jelas. Bisa jelas Pak. Baik. Begini, saya ingin berkata begini. Disabilitas itu orang hebat. Itu catatan pertama ketika saya baca buku ini. Orang hebat karena apa? Dari buku ini akan membawa banyak orang berjumpa dengan Kristus. Gitu. Yang kedua, ketika saya membaca buku ini adalah seseorang yang berani hidup di tengah keterbatasannya. Karena banyak orang, saudara-saudara, mungkin sehat secara fisik, tapi ketika dia mengalami tantangan kekurangan ekonomi sajalah, penyakit lah, tidak mungkin kelemahan tubuh yang seperti yang dialami oleh adik-adik kita ini. Banyak orang nggak berani hidup. Tapi saya angkat jempol 2 tangan buat adik-adik yang boleh menulis renungan ini. Mereka hidup. Artinya begini, walaupun mereka pernah, seperti kesaksian adik kami Selvi, dia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia berani hidup di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan yang dialami. Bagi saya, sebagai gembalanya, dan ini saya kampanyekan begitu, bahwa banyak orang hari-hari ini adalah mengalami kecacatan, dalam tanda petik, tidak cacat fisiknya, tapi orang cacat hubungannya dengan Tuhan. Yang selanjutnya saya mencatat adalah dari buku ini adalah sejarah hidup. Sejarah hidup apa? Sejarah hidup yang berjumpa dengan Kristus itu akan memancarkan pesona Kristus bagi banyak orang. Sehingga saya setuju tadi dan saya mendukung, ya seperti statementnya CWP ini adalah, ya tetap dalam terluka itu, tetapi mereka tetap bersuka begitu. Bersuka karena apa? Karena kasih Kristus, pesona Kristus itu ada dalam hidup mereka. Yang terakhir, saya dapat adalah dari buku ini, dapat mengasihi diri atau menerima diri tanpa benci diri. Itulah yang saya jumpai dari buku ini. Saya setuju dengan Ibu Editor bahwa buku ini menjawab yang hari-hari ini banyak orang yang sedang di persimpangan jalan, hidupnya bawa kemana. Menjalani hidup itu seperti apa? Ya, di tengah berjuang, ya melawan mungkin segala kekurangan, keterbatasan itu. Tapi satu hal, bahwa Kristus kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Yang terakhir adalah, saya ingin sampaikan adalah, bagaimana peran orang tua yang berfungsi, orang tua, ayah, ibu, yang tidak merasa minder, tidak merasa rendah, tidak merasa, aduh kenapa aku dapat anak seperti ini ya. Enggak. Tetapi seorang ayah, seorang ibu yang berjuang untuk tetap memperlakukan, mengasihi anaknya apa adanya, tanpa membeda-bedakan. Jadi saya berkata, saya sampaikan hari ini, selamat atas peluncuran buku ini. Saya berdoa biar buku ini menjadi booming. Maksudnya booming adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk tanggapan dari Pendeta Moses. Mungkin di online masih ada yang akan menanggapi? Apakah ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kepada Mbak Retno dan kepada Koben silakan duduk kembali di tempatnya. Ya, terima kasih buat ngobrol-ngobrol yang menyenangkan pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dari online ya tanggapannya. Kalau dari onsite, saya mau tunjuk 1 orang, 2 orang boleh lah ya.
satu anak muda yang saya mau tunjuk karena CWP bergeraknya di muda-mudi, kaum muda juga ya. Silakan. Sebutkan namanya, asalnya dari mana dan bagaimana tanggapanmu tentang buku ini atau tentang peluncuran buku hari ini. Berdiri nih. Kena jebakan Batman berarti ya. Ya, yang pertama nama saya Chandra. Dari mana ya? Dari kenal Regina, seorang teman di gereja. Jadi memang kenal secara personal dan sungguh bersukacita gitu ya. Ketika melihat seorang Regina yang dulu boleh dibilang gitu ya, minder dan memang merasa kurang dari yang lain, tapi sekarang bisa dengan begitu baiknya dan begitu terangnya gitu ya, jadi contoh, jadi inspirasi buat semuanya melalui buku ini. Dan ini menurut saya buat teman-teman juga penulis buku ini, saya juga sudah baca dan sungguh memahami kehidupan itu dengan luar biasa. Sungguh menikmati kehidupan itu, anugerah Tuhan itu dengan luar biasa. Dan itu sungguh sebuah hal yang patut diberikan aplaus luar biasa gitu ya. Karena kadang-kadang yang sebagai dalam tanda kutip gitu ya, yang kita yang orang normal, yang sehat, itu mungkin nggak bisa menikmati kehidupan dengan seperti itu. Itu yang luar biasa dari buku ini dan semoga juga menjadi berkat bagi semua yang baca nantinya. Terima kasih. Terima kasih Chandra. Dan ini ada merchandise dari CWP karena random ya, kena jebakan Batman tadi. Nah, tapi hadiahnya bukan jebakan Batman. Thank you. Ya, dengan senang hati. Ya. Baik, tadi itu adalah kalau bisa dibilang kesaksian dari temannya Regina, boleh ya dibilang kesaksian mengenai bagaimana Regina berjuang dan selama ini dikenal oleh temannya seperti apa gitu. Satu lagi, saya akan kemana ya untuk menanyakan tanggapan dari teman-teman yang hadir di sini. Dari Mbak, ya. Ya, selamat sore. Ya, saya Erika dari Tangerang. Kalau dari saya pribadi sih, pas tadi dengar dari setiap yang menulis bukunya ini, sungguh sangat, sungguh sangat menyentuh hati juga, karena dari pengalaman-pengalaman pribadi penulisnya itu juga, secara saya pribadi yang normal pun jadi kayak, oh iya ya ternyata banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan untuk orang-orang di sekitar kita juga dengan luar biasa gitu. Jadi itu juga membuat saya jadi terberkati juga gitu. Dan apalagi ya. Dan itu juga saya juga baru kenal juga sih sama Ci Regina, waktu itu sempat ikut juga acara CWP sekali. Dan dia juga ketika ketemu sama saya gitu ya, ramah banget gitu. Jadi kayak dia tidak menganggap dirinya kurang, tapi dia justru kayak menyambut gitu, lebih menyambut saya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi tanggapan-tanggapan dari para hadirin atas peluncuran buku ini. Jangan lupa Bapak Ibu semua, buku Mazmur Kehidupanku dapat dibeli di counter panitia di sebelah kanan ya, belakang. Atau di toko buku ini, di toko buku Gramedia juga ada. Dan di toko-toko buku Gramedia lainnya gitu ya. Silahkan dibeli, dibaca, disaksikan ke banyak orang, untuk dijadikan sebagai hadiah juga bisa, untuk memberikan semangat ke orang-orang gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengundi gitu ya. Kita kocok-kocok dulu, siapakah yang beruntung mendapatkan door prize. Bapak Ibu tadi waktu masuk sudah diberikan
kertas yang bertuliskan angka? Sudah ya? Kalau boleh coba diperhatikan ada angka berapa di sana. Kita ada 5 goodie bag ya. Ada 5 goodie bag, lalu kenapa? Ya, Bapak Ibu semua, ini ada 5 goodie bag. 5 goodie bag ini dari Gramedia gitu ya. Saya juga tepuk tangan dulu, terima kasih buat Gramedia. Dan di goodie bag ini, dalam goodie bag ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ada buku ya, buku dari Gramedia gitu. Oke, silahkan, mana ininya? Boleh dibantu? Iya. Terima kasih. Bapak Ibu kalau lihat ini dari rotan ya. Ini produk dalam negeri. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini dari Selesa. Bapak Ibu bisa beli dan dapatkan di pojok sebelah sana. Nah, kita undi dulu ya. Saya nggak tahu nih mau ambil yang mana. Nah, kita minta tolong Ibu Retno ya untuk ambil 2 boleh. Cap cip cup kembang kuncup. 1. Aduh, susah banget ya. Ya, oke, dapat 2. Terima kasih. Makasih Mbak Retno. Ini ada nomor 50. Siapakah yang mendapatkan nomor 50? Ibu, Bapak silahkan. Ya. Umurnya 50 Pak? Oh belum. Kirain saya sama Koben. Ya, boleh perkenalan dulu kali ya. Oh saudara sepupu Pak Joko. Saudara sepupu Pak Joko. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya nama Anton Mudayatno. Jadi saya itu saudara sepupu Pak Joko Patnanto. Jadi beliau kemarin menghubungi kami, Om bisa datang nggak ke Gramedia? Pikir saya beliau datang ke sini. Ternyata ya, ternyata katanya saya online aja Om. Oh ya udah. Jadi saya bersyukur mendengar peluncuran buku ini. Ya saya mengenal Pak Joko memang dari kecil gitu ya. Memang bagi saya Pak Joko ini juga penyemangat kita, walaupun dalam kondisi yang seperti itu kita sudah tahu bersama, tapi di dalam segi keimanan saya juga sangat mencontoh beliau. Ya dulu kecil juga udah rajin bangun pagi untuk berdoa pagi, itu sudah luar biasa bagi kami ya, sebagai contoh bagi kami dalam kehidupan kerohanian. Halo Mas Joko, Pak D Joko, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Joko? Ya. Salam untuk keluarga di rumah. Ya, jadi Bapak sama bapaknya Pak Joko sama bapak saya itu kakak beradik gitu Pak. Itu mungkin perkenalannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Retno. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Perlu dikasih tahu, Pak Joko itu setelah dia melihat ada pesona Kristus dalam dirinya, tahun ini dan tahun-tahun ke depan dia lanjut dia memberanikan diri ngambil keputusan studi S1 teologi. Wah, waktu ditantang mau ngambil apa enggak, belum tahu biayanya dari mana. Tapi dikejar dulu, mau apa enggak? Akhirnya mau, begitu mau dengan modal kumpul, gak lama dikirim. Ada 1 sponsor yang mau setia memberikan dukungan selama 4 tahun penuh. Brother Joko. Oke, berikutnya nomor 45. Siapakah Anda yang beruntung? Wah, ini alumni nih. Oh, umurnya 45. Ini silakan Mbak Retno. Iya, mana? Oh ya. Iya. Boleh sebagai bukti gitu ya. Iya. Ini iya. Boleh. Iya, boleh berkenalan dulu nggak? Anda siapa ya? Shalom, selamat sore. Saya Abednego. Emang saya asli dari CWP ya. Itu udah sekitar 1 tahun saya dilayani oleh CWP dengan Pak Beni,
Bu Wiwi, Om Jeo bersama dengan Regina juga, ada Tiffany juga, itu saya dilayani dengan baik oleh CWP hingga akhirnya saya bisa berjalan sendiri, dipersilahkan untuk mandiri lah gitu. Jadi CWP sudah membuat saya bisa bangkit, bisa pulih dari rasa keterpurukan ya, karena emang ya karena CWP itu kan melayani kaum muda yang yang hatinya ya luka ya, yang putus asa, pokoknya yang berat lah beban hidupnya gitu. Saya dipertemukan dengan Pak Beni dan juga dengan rekan-rekan CWP sehingga saya bisa berada di tempat ini juga. Saya bersyukur dengan Tuhan, terutama Tuhan ya udah berikan saya kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari CWP dan juga bisa bertahan sampai saat ini. Terima kasih CWP. Terima kasih Abed buat perkenalannya. Sekarang kita masih bagikan goodie bag, ada 3 lagi. Minta tolong Ibu Caca untuk mengambilkan undiannya. Minta tolong ambil 3 ya Bu. Bertabur hadiah di hari ini. Ya. Boleh disebutkan Bu, nomor berapa? 27, 43, dan 32. 27, 43, 32. Ayo silakan, siapakah Anda yang beruntung? Ayo silakan maju. Siapa lagi? Ini nomor berapa? 43. Oke. Nomor berapa tuh? 27 dan 32 adakah? Nomor berapa Mbak? 32. Nomor 27? Kalau nggak mau ngaku saya loh ya. Saya mau loh ini goodie bag-nya. Ya ambil satu lagi aja Bu. Nomor 18. Ya silakan Bapak. Sekalian Bu ya. Oke, maaf. Ini Bu. Ya, kepada 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize dari Gramedia, selamat buat Anda semuanya. Dan langsung diserahkan oleh pihak Gramedia gitu ya. Oke, terima kasih Bu Caca. Nah, Bapak Ibu masih ada. Masih banyak door prize-nya. Tenang. Kita masih sampai pukul 10 di sini untuk bagi-bagiin hadiah ya. Oh iya, boleh kenalan dulu. Ayo berkenalan dulu. Dari mana Pak? Udah pernah ketemu juga ya? Ya. Oh belum. Boleh perkenalkan. Kenalannya online. Kenalan online aja udah bisa berteman. Iya lah. Kok baru kenal deket kok udah mau gitu. Kamu datang dong ke acara itu, apa yang membuat? Pesona Kristus kan beda ya Pak. Jadi Pak Joko dengerin nggak? Dimatiin aja kali Pak Joko. Nanti GR soalnya. Sebelum masuk STT itu kan ada namanya penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan saya adalah calon mahasiswa baru yang paling bandel. Pak Joko setuju mungkin. Bandelnya saya melawan dosen. Jadi kalau apa yang dibilang dosen itu tidak sesuai dengan kebenaran, ya saya lawan. Nah, Pak Joko adalah salah satu orang yang menyemangati saya, memberi advice lah ya, bijaksana sekali manusia ciptaan Tuhan satu ini. Dan saya pikir suaranya emas ya Pak ya. Jarang sekali ngomong, tapi sekali ngomong, ini mungkin sepupunya lebih tahu ya, tapi kan saya baru kenal. Tapi sekali ngomong itu memiliki artis gitu Pak. Jadi kebetulan kami satu kelompok juga di dalam satu mata kuliah. Jadi sukses terus Pak
kapan-kapan saya ke Boyolali. Saya janji. Thank you, terima kasih. Coba lihat ya, tadi Pak Joko ngasih kesaksian, dia bisa berani keluar, itu karena terberkati sama yang jauh lebih sulit dibanding dia. Kemudian dia jadi berkat. Thank you, God bless. Oke, kita masih undi-undi hadiah lagi. Kali ini minta tolong Pak Faisa ya. Minta tolong ada 3 undian Pak, silakan. Iya. Jangan ditengking Pak, bukan tempatnya. 3, ya. Boleh langsung sebutkan juga nomor berapa yang keluar. Nomor 51. Siapakah Anda yang beruntung? Teng 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 teng. Ayo Mbak silakan. Nomor berapa Pak? Nomor 46. 51 dan 46. Siapakah Anda? Oke, berikutnya. Yang ketiga 42. 42, 51 dan 42. Silakan maju ke depan. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi? Ya. Sama. Oh, sama ya. Lagi ya? Ini aja nih. 51 37. 37 siapakah? Ada? Oh, silakan. Yeay. Satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi? Iya. Nomor ini aja. Nih. Nomor 7. Nomor 7. Ada? 7. Nomor 7 ada? Nggak ada. Anda yang Oke. Lagi? Lagi. Sampai dapat ya? Sampai dapat, sampai ada orangnya. 29. 29 ada? 29. Tidak ada. Ada. Ambil lagi Pak. Oke. Kita satu lagi ya, baru kita ganti ya. 44. 44. Oh iya, silakan. Oke. Oke. Pak Faisa. Iya, boleh. Minta tolong diberikan kepada yang beruntung. Ini. Oh. Iya, Ibu, boleh Bu perkenalkan Bu. Siapakah Anda, Ibu? Rumah tangga biasa loh padahal saya. Aduh. Selamat sore. Saya Maya, bukan pejabat gereja. Gereja nggak ada pejabatnya. Saya kebetulan hadir di sini mendukung Regina. Tantenya Regina. Bergerak di Youth Ministry GKIGS. Saya belum baca bukunya Regina, belum ini ya, Tante nanti beli ya. Tapi minimal 5 ya, 10. Yang banyak pasti, karena tadi kan harus Bu ya. Ya harus ya, karena ini dibutuhkan dan diperlukan ya, karena memang banyak dari kita yang kadang terlalu negatif melihat diri. Jadi kadang kita butuh melihat orang lain untuk dikuatkan, dan nggak ada yang lebih hebat dari Regina. Regina tuh kalau saya berbicara dengan kelompok lain yang nggak ada Reginanya, selalu yang jadi contoh selalu Regina. Saya bilang kalian kalau dalam pelayanan itu harus mencontoh Regina dan papa mamanya. Karena Regina nggak mungkin datang sendiri, selalu ditemenin papa mamanya dan adik-adiknya. Jadi saya bilang kita memang kadang merasa diri kita nggak mampu, tapi dengan banyak orang di sekeliling kita yang membantu kita dan sangat menyayangi kita, kita harusnya bisa berbuat lebih dan lebih dan lebih. Tanpa melihat keterbatasan, lihat Tuhannya, pasti dimampukan. Ini Regina adalah salah satu buktinya. Selamat ya Re. Terima kasih Ibu. Ya. Oke. Supaya waktu cepat ya, karena sudah mau jam 5. Ada 5 kartu flash ya. Pertanyaannya simpel tentang sekitar CWP. Oh, sama merchandise kaos ya, t-shirt. Siapa yang bisa jawab satu? CWP singkatan dari? Gua aja yang jawab. Creative Working Place. Jawabnya pakai melotot. Ternuan. Iya.
Oke. Kemudian yang kedua, segmennya CWP adalah, wah ini Bapak Gembala ini. Silahkan memperkenalkan diri dan jawabannya. Mudah-mudahan jangan lansia ya. Ya, nama saya Simon kalau tidak salah. Jawabannya adalah anak-anak muda dengan keterbatasan. Wow, kasih. Kaosnya belum? Ntar balikin lagi Pak ya. Oke, pertanyaan ketiga ya. CWP bakal menerbitkan buku sampai ke benar 30. Nubuatan ini. Thank you. Dan tinggal berapa? 4 ya. Ada satu penulis CWP, Mazmur Kehidupanku, tinggalnya di Tangerang. Yang 2 di cepat. Ah itu. Coba jawabannya apa dulu? Tanya dulu. Yang lengkap dan detail. Waduh. Di Lamandau sama di Boyolali. Padahal jawabannya Nangabulik itu satu. Oke, yang terakhir ya. Nama lengkapnya Regina. Yang udah dong. Jangan ditunjuk, gue udah nutup-nutupin. Cepat. Nama lengkapnya, mungkin papanya tahu kali ya. Oh, nggak usah. Cepat, ada nama lengkapnya penulis Regina? Aduh, abis ini kita ke dokter mata ya. Nggak ada, ya udah kasihlah sesuai dengan belas kasih yang dicurahkan pada Tuhan. Oh, belum nanya satu lagi, jangan sayang. Terakhir. Umurnya Selfie berapa? Umurnya Selfie berapa? Yang udah, kalau enggak, tadi mamanya nyebut loh. Ini bukan, ini mamanya Regina. Iya, mamanya Selfie tadi nyebut. Oh ya, umur berapa Bu? 33. Regina umur 33? Oh enggak ya, ya oke. Thank you Bu. Baik, aku kembalikan. Oke, kita sudah bagi-bagi hadiah, tapi tidak hanya itu saja yang kita dapatkan hadiahnya. Nanti Bapak Ibu keluar dari sini akan diberikan souvenir. Nah, di dalam souvenir itu terdapat kartu doa. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu karena ada beberapa proyek ke depan. Boleh saya minta sebentar ya? Ya. Bapak Ibu, di sini ada proyek yang akan dikerjakan, mohon dukungan doa Bapak Ibu untuk mendukung kami, begitu ya. Kemudian di sini ada barcode, ada QR gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengenal CWP boleh scan di sini. Di sini Bapak Ibu boleh doakan, boleh berikan dukungan untuk kegiatannya. Selanjutnya kita akan menikmati performance dari Gwen ya. Tepuk tangan dulu ya. Ini udah santai aja ya, tenang aja gitu. Ini udah bukan suasana yang formal-formal gimana lagi. Semoga lagu yang saya bawakan ini bisa menjadi penyemangat buat kita semua untuk tidak menyerah. Dan stop banding-bandingin diri dengan orang lain gitu ya. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang pastinya kita juga gak bisa ya bertahan sendiri gitu. Kita butuh bantuan Tuhan juga untuk melewati semuanya. Jadi semoga lagu ini bisa menghibur. Bagaimana kaca berdiriku baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup.
Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Yang muda-muda yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Thank you. Kisah penderitaan di buku ini tidak berakhir dengan ratapan, tetapi ungkapan syukur, ketergantungan dengan Sang Pencipta, dan pengharapan yang besar pada Tuhan. Inilah jeritan hati, sebuah narasi yang hidup dari orang-orang yang terbatas. Terbatas bukan hanya faktor fisik semata. Kita perlu kenali keterbatasan kita di bawah kaki Kristus. Kalau kita, bagaimana mengekspresikan jeritan hati? Kepada siapa kita menjerit? Apa jeritan hati kita? Sampai jumpa di peluncuran buku dari CWP berikutnya. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu semua, baik yang di online maupun yang hadir on-site.